Haruskah ku mati karenamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Beh. Buset, seger banget ini mah. Beh, apa benar rumah ini dikontrakin, Beh? Oh, lu pada nyari kontrakan ya? Hah, kebetulan di sini kontrakan yang paling oke. Sewa per bulannya berapa, Beh? Beh, sewa per bulannya berapa? Mau apa lu? Oh, sewanya? Murah kok, cuma 1.500.000. Ya ampun, mahal banget. Aduh, kayaknya kita cari tempat lain aja ya, Bimo. Iya udah, Bu. Mari, permisi. Sebentar. Ya udah, situ punya duit berapa? Uang saya cuma ada 900.000. Ya udah. Deal. Ya. Biasa sih nggak pernah ngasih harga segitu teman, karena kasihan aja ini mah. Mau pindah kapan? Besok, hari ini juga bisa, tinggal dibersihin aja kamar-kamarnya. Ini beneran 900.000? Iya, beneran 900.000. Oh iya, mana sopan santun saya. Kenalin, di sini orang-orang panggil saya Babe Rojali. Kamu panggilnya Jali aja. Aisyah. Saya Bimo. Ini Meka, anaknya Ibu Aisyah. Oh ya, halo, Bimo, Meka, halo. Gimana? Mau lihat rumahnya? Mau lihat? Silakan masuk. Silakan. Iya. Masuk. Ya, Bu. Jangan malu, silakan. Ayo, masuk. Ya, silakan. Wah, Bang, kontrakan kita udah dimasuk ya? Ngomong-ngomong, berapa harganya, Bang? Biasa. Biasa berapa, Bang? Ya harga biasa, masa lupa sih? 900.000. 900.000? Itu setengah harga, Bang, namanya. Gimana sih? Jangan berisik. Kita sebagai orang muslim kudu kasih nama anak yatim sama jarang miskin. Alasan, kemarin tuh nenek-nenek yatim gak ditolongin. Terus janda juga jelek gak ditolongin. Udah, kurangin. Apaan sih? Badan udah gede, masa suara juga.
ulang di balik batu. Ayo ulang. Ya udah Bu, udah malam. Bimo sekalian pamit ya. Oh ya udah. Terima kasih banyak ya Nak Bimo udah bantuin. Sama-sama Bu, semoga Ibu nyaman ya di rumah barunya. Insya Allah. Ya Ibu masuk ya. Ya udah. Besok aku jemput ya. Kan kita cuma dekat di luar kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah pacar. Ya Allah, aku sangat merindukan anakku. Tapi aku yakin, suatu saat nanti aku pasti bisa menemukan anakku yang hilang dari tanda lahir itu. Mama, sarapan yuk. Bentar ya, Mama lagi nanggung, lagi beres-beresin ini dulu. Ya udah, kalau gitu sini, Dina bantuin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu kenapa? Gelang mas bayinya hilang. Ini pasti Aida dan Kohar yang ambil. Ibu, Kamu gimana sih Meta? Yang bener dong dasinya masangnya. Dasiku mana, Bu? Ini nih dasi nih. Orang lagi ngurusin adanya dulu sebentar kok ah. Terus sarapan kita gimana, Bu? Siapin sendiri dong pada gede kan. Kok apa ibu? Ivan bajuin masukin dong. Udah, sana siapin sendiri kan udah pada gede. Udah gede juga. Ibu stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Meka, ngapain kamu sini? Masih berani kamu? Aida, sekarang kamu jawab dengan jujur. Kamu kan yang ngambil gelang emas bayi itu? Ayo jawab. Enggak. Aida, bukan Aida yang ambil. Kok ibu nuduh sih, Bu? Oh, berarti salah satu dari kalian yang ngambil. Suami kamu tuh siapa lagi kalau bukan dia yang tukang mencuri? Bang Kohar juga nggak ngambil kok. Ya mungkin ibu salah naruh atau nggak ibu lupa kan ibu suka kayak gitu. Aida, ibu tuh nggak mungkin lupa. Dan ibu yakin pasti salah satu dari kalian mengambil gelang itu. Kalian berdua ya nggak berhenti ngerorong ibu. Dari menipu ibu sampai ibu jual rumah almarhum bapak. Dan sekarang kalian mengambil gelang itu. Bu. Ibu ungkit tadi semua masa lalu ibu ungkit sekarang. Ivan, Meta, ayo berangkat. Udah telat. Ayo. Nenek, tante. Ayo dong, langsung. Ayo, ntar kita berangkat. Ayo.
Bu, udah dong Bu, Ibu nggak usah nangis. Lagi pula, gelang bayi itu ada apa sih Bu? Eka, itu gelang punya kamu, nak. Waktu ibu menemukan kamu masih bayi, kamu pakai gelang itu. Maafin ibu ya, Meka. Ibu nggak bisa menjaga amanah dengan baik. Peninggalan orang tuamu, nak. Bu, lagian kalau misalkan gelang itu masih ada, Meka juga nggak akan nyari orang tua kandung Meka. Karena Meka punya ibu, dan cukup ibu. Bu, maaf. Saya mau tanya. Saya dengar di sekitar sini ada ibu-ibu yang mengangkat anak, Bu. Apa Ibu tahu? Wah, maaf ya. Saya tuh nggak tahu ya. Hah? Perempuan itu lagi? Enggak. Dia nggak boleh ketemu sama Meka. Meka duluan aja ya ke kampus ya. Soalnya nanti Meka telat. Ibu mau ke rumah Aida dulu, ada yang ketinggalan lupa. Kamu duluan ya? Iya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya. Permisi ya. Bu. Saya minta mulai sekarang ibu berhenti mencari saya. Saya tahu dari kemarin ibu nyari-nyari saya kan. Kalau ibu masih ngikutin saya akan lapor polisi. Ngerti Bu? Kurang ajar. Ternyata dia berani ya. Aku harus bisa meyakinkan dia. Bu, Ibu jangan salah paham ya. Saya memang mencari-cari Ibu. Tapi saya mencari Ibu karena saya mencari anak saya yang hilang, Bu. Haruskah ku mati karenamu? Bu, Ibu jangan salah paham ya. Saya memang mencari-cari Ibu. Tapi saya mencari Ibu karena saya mencari anak saya yang hilang, Bu. Jadi bayi itu hilang, bukan dibuang sama dia. Kalian ngapain di situ? Kalian tahu nggak ini tempat apaan? Tempat parkir. Pergi cepetan. Iya Bu. Cepet. Kalau memang dia ibunya Meka, kenapa sifatnya beda sekali ya? Jangan-jangan dia bukan ibunya Meka, cuma ngaku-ngaku aja. Dan dia mau manfaatin keadaan. Aku harus pastiin dulu. Bu. Saya mohon, Bu. Tolong beritahu sesuatu apabila Ibu tahu tentang anak saya yang hilang, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi informasi yang ibu dapatkan dari orang itu salah mengenai saya. Jadi saya minta ibu jangan cari saya lagi.
Kemarin dapat futsal nggak ada. Sekarang mau cari kuliahnya. Susah banget nyarinya sih tuh anak. Kok dia bisa tahu sih aku kuliah di sini? Pasti dia mau nagih ganti rugi. Tapi aku harus masuk kelas. Udah hampir telat nih. Gak mungkin aku harus nemuin dia. Meka? Kamu lagi ngeliatin apa sih? Kebetulan banget kamu datang. Kamu bantuin aku ya. Kamu lihat nggak tuh cowok di sana? Tolong kamu alihin perhatian dia, jangan sampai dia ketemu sama aku. Aku pengen masuk kelas soalnya. Itu kan cowok yang kemarin nolongin aku dari Justin. Meka, emangnya kamu bisa kenal dia dari mana? Kalian ada hubungan apa? Ntar aja aku jelasin. Saya cepetan. Hai. Kamu yang kemarin kan? Lu boleh di sini juga? Iya. Lu ngeliatin apaan sih? Ini ada kotoran sih. Aku megang muka gue. Kotoran apaan sih muka gue? Kamu kesini nyari siapa? Gue nyari teman gue anak di kafe. Oh, anak di kafe. Berarti kamu salah tempat. Ini itu tempatnya jurusan komunikasi sama broadcast. Kalau di kafe ada di sebelah sana. Di sana ya? Ya, di sana. Oke. Ya. Bagus deh dia udah pergi. Siapa yang pergi? Bimo. Dina. Jangan sampai Dina lihat aku. Nanti dia ngajak ngobrol lagi. Aku gak mau bikin mereka cemburu. Kamu kenapa sih seneng banget kesini? Ya emang salah kalau kangen sama pacar sendiri. Udah, aku masuk kelas dulu ya, udah telat. Meka. Bim, sabar Bim. Ini demi kelancaran cinta lo. Halo Bim, gue udah di kampus lu nih di Fakultas DKV. Lu di mana? Ya udah lo tunggu aja di sana. Gue samperin ya. Udah cepetan ya, gue tungguin lo. Bu, minta duit bos tadi tur dong. Katanya ibu janji mau bayar. Aduh, ibu nggak ada duit. Tuh minta sama bapak Gi sana. Sama bapak. Pak, minta duit bos tadi tur dong. Ivan dari tagi nih sama Bu Guru. Iya, kasihan Kak Ivan. Aduh, kalian ini ya, hah? Nggak kalian, nggak ibu kalian. Kerjaannya cuma minta duit aja sama bapak. Bapak nggak ada duit? Kamu ya, udah tahu nggak ada duit. Kenapa anak-anak duduk di situ? Hah? Ivan, Meta,
Masuk kamar lu. Aduh, apaan sih, Dak? Sakit tau nggak? Bang, kan itu Bu Ayu mau ngasih uang 1 miliar. Kamu kenapa ketemu sama Bu Ayu? Janjian kek? Usaha kek? Apa gitu? Aida, ya. Bu Ayu tuh nggak akan ngasih 1 miliar, tahu nggak? Karena hampir aja keceplosan gua. Aida nggak boleh tahu kalau gua udah bawa Salma ke Bu Ayu. Nggak apa-apa kok. Hah? Apa? Nggak ada apa-apa. Karena apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah gitu aja. Nih, jangan-jangan kamu dapat 1 miliar ya tanpa sepengetahuan Aida? Enggak. Hah? Kamu bagi 2 sama Meka? Enggak. Kamu bagi 2 ya? Enggak. Beneran Mana enggak kok. uangnya? Enggak ada. Apa sih Bang? Nggak ada. Lu sama siapa sih sebenarnya? Nggak pegang, gua nggak dapet duit. Jangan pukul lagi Masa sakit. nggak ada duit sama sekali? Nggak ada beneran. Jangan pukul sakit. Cari uang. Iya ntar. Aduh. Hampir aja ketahuan. Aduh. Nah, ini dia bicara ini susah banget. Gue tadi ada urusan. Nah, sekarang kan gue lagi free nih. Lo mau kemana? Ya, gue juga bingung sih. Gue udah mau bosen gak ada kerjaan. Karena gue nyamperin lo kesini. Makanya lo tuh cari pacar. Biar lo tuh ada teman jalan. Gaya banget lo ngomong kayak gitu. Emang lo punya pacar? Gua? Iya. Gue udah punya pacar lah. Serius lo? Iya. Coba gue liat mana ceweknya. Ya enggak, gue pengen lihat aja. Kapan cewek lo punya teman. Temennya lucu tuh, kan bisa kenalan sama gue, ya kan? Gampang, tapi kan sekarang pacar gue lagi kuliah. Oh ya, berarti lain kali kalau kita nongkrong, ajak cewek lo ya? Boleh, bisa. Tapi temennya doang ya. Pacar gue jangan lo sikat. Ya iyalah, lo kira gue MT sama lo. Itu kali kan. Laper gue, tunggu lo. Dina, Mama, kita pergi yuk. Jarang-jarang banget Mama ngajakin aku jalan bareng. Semenjak aku bantuin Mama baikan sama Papa, Mama berubah banget jadi baik. Ayo, mau pergi kemana? Shopping? Mama pengen ajak kamu sama Meka makan bareng di luar. Sebagai ucapan terima kasih kamu udah bikin Mama sama Papa baikan. Jadi Mama mau jalan sama Meka juga? Kamu tahu kan rumahnya Meka di mana? Kalau misalkan tahu iya sih, Mam. Dina tahu, tapi biasanya jam segini tuh Meka lagi kerja, Ma. Dia kerja di tempat futsal. Kalau gitu kita temuin dia aja di situ. Yuk. Ya. Ya. Kasihan Meka, harus kerja keras demi keluarganya. Di usia semuda itu, dia udah harus jadi tulang punggung keluarga. Gimana sih si Rudi? Masa bisa lupa tanda lahir anakku? Kamu gimana sih? Tanda lahir anak saya di belakang kuping sebelah kanan. Jangan sampai lupa lagi. Mama kenapa berhenti? Enggak, udah kok.
Meka, aku beruntung bisa dapetin kamu. Bimo? Mama? Kamu udah ketemu belum sama Randy? Dia nyariin kamu terus loh. Tadi barusan aku sama Randy kok, Ma. Kita barusan dari kafe. Berarti udah ketemu ya. Kamu lagi ngapain sih? Pasti lagi ngeliatin hasil-hasil foto kamu ya? Iya, Ma. Aku lagi lihat foto-foto lama aku doang. Kamu mau tumben? Pulangnya cepet? Iya, kebetulan kerjaan Mama hari ini tuh cepet selesai, makanya jam segini Mama udah di rumah. Mama boleh nggak lihat hasil foto kamu? Nggak usah, Ma. Ini tuh cuma foto-foto buat pameran Bimo selanjutnya. Kenapa ya? Anak Mama kok kayaknya ngumpetin sesuatu nih dari Mama? Jangan-jangan di dalam kamera kamu ada foto pacar baru kamu, iya? Bukan, Ma. Bimo belum punya pacar, Ma. Ingat ya Bimo, Mama itu nggak mau kamu sampai punya pacar yang sembarangan. Ya, ngerti kan? Mama nggak mau kamu jatuh cinta sama perempuan yang salah. Udah deh, Mama jadi penasaran. Siapa perempuan yang bisa menaklukkan anak Mama? Ayo sini Mama mau lihat fotonya. Apaan sih, Ma? Jadi diemnya kamu ini tandanya udah ada atau belum? Nah, kalau misalnya kamu memang belum punya pacar, Mama itu mau kenalkan kamu ke seorang gadis. Anaknya itu cantik dan baik banget. Dan karena kesopanannya Mama yakin dia itu dari keluarga yang baik-baik. Kamu mau kan sayang Mama kenalin sama dia? Oh, jangan deh, Ma. Soalnya Bimo udah punya pacar. Jadi yang benar kamu udah punya pacar? Oke. Kalau gitu Mama mau segera kamu kenalkan pacar kamu ke Mama ya. Sekali lagi, Mama nggak mau anak Mama sampai jatuh cinta sama perempuan yang salah. Gini aja deh. Iya, Ma. Kamu ajak pacar kamu dinner sama Mama di Cafe Nine. Untuk waktunya Mama segera kabari kamu. Oke? Ya udah, Ma. Halo, Bro. Halo, Bim. Ya gue malas pulang ke rumah deh. Gue ke rumah lo aja ya? Aduh, sorry nih, men. Gue mau futsal dulu. Ya, gak apa-apa kalau gitu gue ikut lo futsal. Gak apa-apa kan? Iya, gue tunggu. Aku mau futsal dulu ya. Dina, Tante. Ada apa kesini? Ini Meka, tadinya Mama itu mau ngajakin kamu makan bareng. Tapi berhubung kamu sekarang lagi kerja, jadinya sekalian deh kita datang ke sini bawain makanan buat kamu. Ada pizza. Nggak apa-apa kan? Kita makan di sini aja? Ya, nggak apa-apa sih Tante, tapi emang nggak ngerepotin ya? Sama sekali nggak repot. Ya udah, kita makan ya. Ntar pizzanya keburu dingin loh. Oh iya Tante. Ya. Lagi-lagi, pasti aja Mama selalu lupa sama aku kalau udah bareng sama Meka. Dina. Ayo. Boleh Tante? Iya, langsung aja.
Pakai sambelnya biar enak. Oh, udah, jangan. Nih, tante aja. Ya Allah, kenapa aku ngerasa sangat bahagia ya? Tiap kali diperhatiin sama Tante Ayu. Kenapa ya? Aku merasa begitu dekat dengan Meka. Ya, mulai lagi deh aku dikacangin. Kenapa ya? Mama tuh bisa lebih deket sama Meka yang baru ketemu daripada sama aku, anaknya sendiri. Haruskah ku mati karenamu? Bim, lu nggak bosan lu dari zaman SMA mainnya di sini mulu? Ya karena tempat yang paling nyaman menurut gue ya di sini. Ya, cari suasana baru kayak lapangan baru gitu di mana? Wah, Dina di sini. Berarti gue nggak bisa nemuin Meka nih. Emang nggak ada perubahan sih. Lu mau kemana sih, Bim? Bim! Itu kan si cewek kampungan yang rese itu. Bim. Lu inget gak? Kemarin gue ceritain kalau ada cewek rese buat yang kampungan. Tante, Dina, makasih banyak ya udah bawain Meka pizza. Udah bisa makan bareng kayak gini. Tapi Meka nggak bisa lama-lama, karena Meka harus balik kerja. Nggak apa-apa. Dina sama Tante juga udah mau jalan kok. Ya udah kalau gitu Tante, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah Dina. Dadah Meka. Ya udah kita jalan aja ya. Ya. Iya, gue nggak bohong. Sumpah tadi gue lihat di situ. Mas, emang iya? Nih, gue tunjukin sama lo. Di situ nggak ada orang, men. Enggak, gue nggak mungkin salah lihat, Bim. Tadi gue lihat orangnya duduk di situ. Lah yakin? Lo halusinasi kan? Apaan sih? Enggak, gue beneran lihat. Enggak, mendingan gue cari sekarang nih orangnya. Duh, gimana nih? Kalau ngikutin Randy, ntar malah ketemu Dina. Mending ntar gue lewat jalan lain aja deh, biar nggak ketemu sama Dina. Mau ngintip lu ya? Enggak, gue nyari orang, gue ngomong ngintip, gue gak ada ngintip. Bohong lu. Sih kalau bohong lu, susun lu. Ya udah sana pergi, dasar lu tukang ngintip, pergi Enggak, dah. gue nyari orang, gue gak ada liat mau ngintip. Gue nyari orang sih. Dasar tukang ngintip lu. Mbak sih cuma mencari orang. Bohong, cepet pergi sana. Mbak. Pergi sana. Lo ngapain? Gue mencari cewek yang kamu kan? Balik, cabut. Kamu digebukin. Cewek yang lo cari tuh gak ada. Mbak, maaf ya. Dasar cowok modus. Kalau kita gini terus, kapan kita pacaran ya, Meka? Banyak sudah ku lewati kisah cinta lain, tapi tak seindah kamu. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Takkan pernah lagi ku temukan cinta yang sama seperti kamu. Kangen juga sama dia.
Gue telepon aja kali ya. Berikan aku rasa hingga tak bisa berpaling. Udah tengah malam. Pasti udah tidur juga sih ya. Terbaik untuk diriku, jangan pernah terpisahkan. Banyak sudah ku lewati kisah cinta. Selamat malam ya. Selamat tidur. Mekanya Bimo. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Mbak, mau bayar. Mau bayar ya, Mbak? Iya, Mas. Ya udah, tunggu sebentar ya, Mbak. Tia. Iya, Pak. Sini sih jaga bagian kasir kan? Dia lagi nggak masuk, Pak, hari ini. Dari tadi nggak ada kabar. Nah, ini sih. Kerja nggak ada disiplinnya. Nggak, gini aja. Besok kalau misalkan dia masuk kerja, lu bilang ke dia, suruh pulang. Gua nggak mau lihat dia kerja di sini lagi. Gua pecat orang. Salam lu urusin. Siap. Itu kan cewek kampungan yang kemarin. Lu ngapain di sini? Terus kemarin Pak Pusaka ngapain lo kabur? Siapa yang kabur sih? Orang aku kerja di situ, ya nggak mungkin lah kabur. Alah, udah. Lu nggak usah banyak ngomong. Mendingan sekarang lu bayar ganti rugi mobil gue yang kemarin lu penyokin. Cepet bayar. Ya udah nanti ya, kalau misalkan aku punya uang, ini aku mau naruh susu kedelai dulu di sini. Oh, jadi dia supplier susu kedelai di kafe ini. Coba lihat. Nih, susu lu dapet dari mana? Higienis gak? Ya iyalah, orang buatan ibu aku udah pasti terjamin. Udah ya? Ini Mbak, seperti biasa ya, saya titip di sini. Nah, kalau misalkan laku nanti kabarin saya aja. Nanti kalau misalkan susu kedelainya udah laku, aku bakal ganti rugi kok, tapi dicicil ya. Mbak, boleh minta buku menunya? Maaf, saya bukan pegawai di sini. Oh, maaf Mbak, saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Lu ikut gue. Lepasin nggak? Lepasin. Diam. Ih, mau kemana sih? Jangan macam-macam ya. Lu denger, ini kafe punya temen gue. Dan dia lagi butuh karyawan. Dan karena lu punya utang sama gue, jadi gue mau lu kerja di sini sampai utang lu lunas. Ya Allah, gimana aku bagi waktunya? Habis ini aku kuliah. Belum lagi kerja di laundry. Belum lagi futsal. Dia cuma mau malah diem sih. Ayo jawab. Gak bisa. Aku tuh nggak ada waktu lagi. Ya, kalau lo nggak mau kerja di sini, gue tinggal bilang sama temen gue punya kafe. Suruh ganti aja supplier susu kedelainya. Jangan. Ya udah deh, mau. Tapi cuma bisa pagi aja ya. Oke? Ya udah, kalau gitu anterin aku ketemuan sama pemilik kafe ini. Waduh, gue nggak akan bilang kalau gue yang punya kafe ini. Ntar dia malah sengaja bikin gue rugi lagi. Ayo cepetan anterin. Temen gue yang punya kafe ini lagi luar negeri. Makanya gue di sini buat take over sementara kafenya. Ya, jadi gue rasa lo ketemu gue udah cukup. Udah, mending lo sekarang sana kerja, cepet. Sekarang banget? Ya, iyalah. Emang gak ganti baju dulu? Itu urusan baju gampang, udah penting kerja sekarang. Cepet. Iya. Tip. Tip. Ada duit lagi.
Gimana dong? Elah. Aduh, mama sakit tangan gue sakit merah. Ngapain dah? Sakit tau, sakit Lu mau ngambil dompet gua ya? Lu salah sendiri. Lagi tidur mau dicopet. Nggak lihai lu. Ya lagian gimana dong bang, buat belanja tuh nggak ada duitnya. Abang tuh udah lama kagak ngasih Aida uang. Dah, gua nggak ada duit dah. Bang, cari tambahan dong. Gimana kalau ada duit? Tiap hari molar mulu. Aida, gua beres kerja nih tadi subuh tau nggak? Gua baru pulang, hah? Masih ngantuk gua. Makanya gua tidur di sini, nggak tidur di dalam kamar. Biar nggak ganggu lu sama anak-anak. Lu lagi gangguin gua mau tidur, hah? Lu tahu bisa kerja, lu bangun. Ngopet lagi. Andi, apa-apaan sih lo? Gue basah tau gak dah? Gue masih ngantuk ya dah? Cari uang mandi. Pengen mandi ke sana. Cari duit kayak bohongin Bu Ayu kayak apa kayak usaha dikit. Tega banget, gue masih basah gini. Mandi. Ribet nanti lagi. Bu, Ivan kangen sama Tante Meka. Iya, Bu. Meta juga. Kita ke rumah nenek ya. Aduh, kalian ini apaan sih ribut-ribut? Nggak tahu apa ibu lagi ada banyak masalah. Oh, Ibu, kita pengen ke rumah Tante Meka sama nenek. Ya, Bu. Tapi ada bagusnya juga sih kalau anak-anak ketemu sama ibu sama Meka. Kalau mereka ada duit kan lumayan, bisa gue pinta. Yaudah deh, tapi ingat ya, kalian bilang ke nenek kalau kalian kangen. Jadi sekarang kita ke rumah nenek. Yeay, asik! Makasih ya, Bu. Yaudah, kalian siap-siap. Bang! Aida pergi ya. Ya, sana. Cari duit. Iya. Gak apa-apa, pergi aja sana. Mau pergi temuin Salma. Siapa namanya? Orang baru. Sini. Tuh ada pelanggan baru datang, lu layanin. Cepet, lu kasih menu. Mbak, menunya Mbak. Ini, cepet. Silakan dilihat menunya. Makasih. Mau pesan apa? Nasi rebusnya satu. Sama pangsit ketujuhnya satu. Oke, itu aja. Siapa? Orang baru. Sini. Tuh. Lu lihat tadi minuman tumpah. Lu peleng cepet. Licin bahaya. Cepet. Iya. Iya. Aduh, maaf ya. Bentar. Emang enak lo gue kerjain. Rasain aja. Gua nggak bakal kasih lo ampun. Mau kemana?
Udah habis kali waktunya. Aku mau kuliah. Enggak ada. Lu harus ikut gue beli bahan dapur. Nggak bisa, mau kuliah. Jangan lupa besok masuk lagi lu. KTP lu masih di gua. Bang Kohar, Salma boleh nanya nggak ke abang? Mau nanya apa? Jadi kan gini, kita kan udah deket nih. Terus abang juga perhatian banget sama Salma. Nah, wajar dong kalau misalnya Salma mau nanya status hubungan kita apa ya? Gini nih yang bikin ribet nih. Tapi gue masih butuh nih cewek. Jangan sampai lepas sekarang. Salma, Bang Kohar tuh maunya selalu bersama Salma. Ngerti kan maksud abang? Beneran bang? Iya bener, nggak bohong kok. Yaudah, dimakan nanti keburu dingin tuh. Oh iya, satu hal lagi nih abang mau ngomongin sama kamu. Salma kan kerjanya di counter HP kan. Nah, abang tahu situ pasti banyak duit kan. Nah, Salma pernah cerita sama abang kalau bos Salma itu kan ngambil duitnya kan tiap akhir minggu ya. Nah, daripada duitnya didiemin nggak dapet apa-apa, kenapa nggak duitnya diinvestasiin? Maksudnya gimana ya bang? Maksudnya begini, ya. Salma kasih duitnya ke abang. Jadi tiap minggu nanti abang ambil duit ke Salma. Nah duitnya nih abang bisnisin nih, abang puterin, abang investasiin. Nanti dapat untung 30%. Salma sih tertarik bang. Tapi kalau ketahuan sama bos Salma gimana? Salma tenang aja, bos Salma nggak akan tahu kok, ya. Abang kan ngambil duitnya awal minggu. Nah, tiap mau akhir minggu, abang balikin duitnya. Modal sama keuntungan. Enak kan? Lagian Salma ya, kalau kamu cuma ngandelin gaji kamu doang mau sampai kapan? Lebih baik ada duit, kita puterin investasi. Gimana, tertarik ya? Oh gitu ya bang? Ya udah, besok siang abang datang aja ke konternya Salma. Nanti Salma kasih uangnya buat investasiin dia bang. Gimana? Nah gitu dong. Pacar abang emang pinter. Abang bisa aja. Iya bener kok. Ya, jadi Si pacar kemana ya? Mudah-mudahan Dina nggak ada nih. Ini tuh yang diajarin sama dosen kemarin. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ini kemarin sih udah jelasin semua sih sama dosennya. Cuman daripada kita bingung, ini kita baca lagi ya dari awal. Iya, semoga aja nanti hasilnya memuaskan ya. Baru juga datang. Udah disajiin pemandangan begini. Hai Meka. Hai Bimo. Rajin amat, jam segini ngerjain tugas. Udah pada makan siang? Kita mau nyelesain tugas dulu. Kalau misalkan kamu mau makan, boleh kok duluan. Ya kan ya? Iya. Enggak. Aku tungguin kamu ya. Boy, bentar ya. Aku mau ngomong sama dia. Ayo. Kamu kenapa sih? Meka, aku tuh cuma gak suka ngeliat kamu dekat sama cowok lain. Iya. Ntar kalau dia suka sama kamu gimana? Kamu gak percaya sama aku emangnya? Aku tuh percaya sama kamu, tapi untuk teman sekelas kamu, enggak. Bimo, kamu jangan kayak anak kecil. Aku sama dia tuh cuma ngerjain tugas. Tolong jangan diganggu ya. Iya, tapi Meka,
Loh, kalian di sini? Oh iya Bimo, jadi papaku itu mau ngadain acara penggalangan dana berupa pameran foto karyanya Badai. Kamu mau bantuin kan? Iya, tapi kenapa mesti aku ya? Iya karena kamu kan suka fotografi, jadi kamu pasti bisa dong bantuin aku, ya kan? Gimana kamu bisa ngadain pameran foto Badai, sementara kamu sendiri nggak kenal sama dia? Bimo, kamu masih aja nyembunyiin identitas kamu dan pura-pura nggak kenal sama Badai. Aku itu sebenarnya sengaja bikin pameran ini biar kamu itu mau ngaku kalau kamu sebenarnya adalah Badai. Tapi lihat aja, kamu nanti bakalan ngaku apa enggak kalau pameran ini udah jalan. Ya, aku sih sebenarnya udah coba ngundang lewat galerinya dia. Cuman kalau misalkan dia bakalan tetap nggak datang, ya udah nggak apa-apa. Aku bakalan tetap ngadain pameran itu. Dan hasilnya nanti bakalan aku sumbangin ke panti dan juga orang-orang yang membutuhkan. Karena aku yakin Badai pasti bakalan senang. Iya sih, setiap fotografer pasti bakal seneng kalau karyanya itu berguna buat orang lain. Ya ampun Bimo, kenapa sih masih aja nggak mau ngaku? Aku kan udah tahu kalau kamu itu adalah Badai, Bimo. Bu, kok tadi kita cuma sebentar sih di rumah nenek? Padahal Ivan masih kangen. Udahlah, ntar juga bisa kan? Bu, Meta lapar, pengen makan di warung itu. Aduh Meta, ibu gak ada duit. Kalau makan di warung, duit ibu cepet habis. Di rumah aja ya, ayo. Tapi masa Bapak boleh makan di warung itu? Aku nggak boleh. Hah? Bapak? Itu Bapak. Bang Kohar sering makan sini. Jadi selama ini selingkuhan Bang Kohar bukan si Meka, tapi perempuan itu. Ivan, kamu bawa adek kamu ke rumah, kan deket dari rumah. Ayo. Tapi Bu, ayo cepet.